Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membawakan materi mata kuliah kewarganegaraan dengan judul Dinamika dan Tantangan Integrasi Nasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dia Ashari dengan NIM D1A121030 dari jurusan Agribisnis kelas A, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu Dinamika Integrasi Nasional di Indonesia. Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut. Yang pertama, integrasi bangsa. Tanggal 15 Agustus 2005, melalui MOU atau Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai tahun 2005. Selanjutnya yang kedua, integrasi wilayah. Melalui Deklarasi Juanda 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan laut tidak lagi merupakan pemisah pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, integrasi nilai. Nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif? Jawabannya adalah Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Misalnya, melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Melalui kurikulum 1975, mulai diberikannya mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP di sekolah. Saat ini, melalui kurikulum 2013 terdapat mata pelajaran PPKN. Melalui pelajaran ini, Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi muda. Kemudian yang keempat, integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Misalnya kunjungan daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatan yang bersifat mendekatkan elit dan massa akan menguntungkan dimensi vertikal integrasi nasional. Nah, yang kelima, integrasi tingkah laku. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif mewujudkan dilakukannya pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintah termaksud birokrasi. Dengan lembaga birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Pembentukan masing-masing lembaga, politik, dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil sidang 1 PPKI tanggal 18 Agustus 1945, yakni memilih presiden dan wakil presiden. Sidang PPKI kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembentukan 12
kementerian, dan 8 provinsi di Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, yaitu tantangan integrasi nasional. Dalam upaya mewujudkan integrasi Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan juga dimensi vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangannya yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal. Sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia, dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya. Terkait dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primordi biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah, jenis bangsa, bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai dinamika dan tantangan integrasi nasional. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan apabila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.